Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, saya dan saudara masih ada sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, mari terlebih dahulu mengawali hari yang baru ini. Kita akan berdoa mengucap syukur, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan meneguhkan kita melangkah di hari yang baru ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, sucikan setiap kehidupan kami, layakkan setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan yang menjadi tema dari renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah janji setia Allah. Sekali lagi, yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah janji setia Allah. Saudaraku, pernahkah kita menyadari sekali saja dalam setiap kehidupan kita bahwa betapa istimewanya kita bagi Allah? Pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita lebih dari apapun? Saudaraku, firman Allah dengan jelas dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 9 dan ayat yang ke-10, firman Allah berkata bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kehidupan kita. Tuhan menjaga setiap kehidupan kita. Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Dan itu adalah janji dari Tuhan untuk saya dan untuk saudara, untuk kita, jemaat GPDI Narwastu Bima. Dan janji Allah itu sudah dibuktikan bagi kita, saudara, lewat keberadaan kita saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kekayaan kita, kita ada sampai saat ini. Tetapi semua itu karena anugerah Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Janji Tuhan itu sudah dibuktikan kepada saya dan kepada saudara lewat apa yang sudah kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun terkadang saudara, dalam kehidupan kita ada masa-masa di mana kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan, saudara. Dan bahkan mungkin ada masa di mana kita merasa Tuhan seakan-akan berdiam diri atas hidup kita. Seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan kehidupan kita.
namun lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan bahwa sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, kita diingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan tentang janji setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, dalam perjalanan iman kita, memang akan ada masa-masa di mana kita mungkin merasa sangat jauh dari Tuhan. Apalagi ketika kita sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sedang mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Apalagi saudara, ketika kita melakukan itu, kita tidak langsung menyadari dan kita tidak langsung berbalik kepada Tuhan, saudara. Maka semakin kita melakukan itu, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin menjauh, akan semakin memburuk. Dan kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ini, saudara, secara keseluruhan, saudara, kita akan mendapati di sana bahwa ini berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel sering mengalami masa-masa seperti ini, saudara. Terkadang mereka hidup jauh dari Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan ada masalah. Bahkan menjadi rusak akibat mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, saudara, bangsa Israel diberikan banyak keistimewaan. Mereka dapat melihat, mereka dapat mengalami keajaiban dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Secara langsung, mereka bisa melihat kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Namun dalam Alkitab, kita mendapati juga bahwa bangsa Israel seringkali jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Mereka melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sakit, saudara. Membuat Tuhan marah, saudara. Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan tidak jarang pula, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghajar mereka. Tuhan mendisiplinkan mereka. Dan bahkan Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam pembuangan dan penjajahan dari bangsa Mesir. Namun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita tetap dapat melihat bahwa kasih setia Tuhan terhadap bangsa Israel itu tetap selama-lamanya dan selalu terbukti dalam kehidupan mereka. Saudaraku, meskipun Allah menghukum mereka, meskipun Allah menghajar mereka habis-habisan karena pelanggaran yang mereka lakukan, namun Allah tetap mengingat janji yang sudah Ia ikat, yang sudah Ia ikrarkan kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Tuhan tetap mengingat janji setianya untuk bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat kitab Yesaya pasal yang ke-54 ini, secara keseluruhan, saudara, kita mendapati di sana bahwa ternyata ketidaksetiaan Israel, keras kepalanya Israel, tegar tengkuknya Israel, itu tidak membatalkan perjanjian kasih Allah kepada umat pilihannya. Tidak membatalkan janji Tuhan, setia Tuhan kepada bangsa Israel. Saudaraku, Allah yang sama juga masih mengikat perjanjian dengan Israel rohani pada masa kini. Dan semua orang percaya, setiap orang percaya,
anak-anak Tuhan, saya dan saudara, jemaat GPDI Narwastu Bima, kita adalah Israel rohani. Saudara, seperti kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah atas umatnya di masa lalu, atas Israel di masa lalu, demikian pula kesetiaan Tuhan, janji setia Tuhan, pertolongan Tuhan akan tetap berlaku dan akan kita tetap alami di dalam setiap kehidupan kita sekarang ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Karena hanya ketika kita ada dan hidup di dalam Tuhan, baru kita akan mengalami, baru kita akan merasakan, dan kita akan menikmati janji setia Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita benar-benar menerima Kristus itu di dalam setiap kehidupan kita, dan kita menyatakan keinginan kita, menyatakan kerinduan kita untuk mengikut Dia, untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita, maka Allah, Tuhan kita, akan mengikat perjanjiannya dengan kita. Dan dalam perjanjian itu, Dia akan berjanji menyertai kita, akan ada bersama dengan kita, dan terus bersama dengan kita. Dan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Itu akan tetap dan akan tetap seperti itu selama-lamanya. Meskipun ada banyak hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan untuk perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang mengingatkan kami, meneguhkan kami, umat-umat-Mu, orang percaya, jemaat GPDI Narwastu Bima. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah menolong kami, maka Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.